bukan perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua.
Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta IHT Kurikulum Sekolah Penggerak tahun 2021. Sebelum kita mulai melanjutkan pada materi-materi IHT pada kesempatan sore hari ini, kita mulai dari diri. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prima Adi Saputra sebagai fasilitator 1. Kemudian disusul nanti yang berikutnya itu ada Ibu Ridawana sebagai fasilitator 2. Kemudian ada Ibu Ance sebagai fasilitator 3. Kemudian ada Ibu Maharani sebagai fasilitator yang keempat. Dan yang terakhir sebagai penutup nanti akan ada Ibu Risna sebagai fasilitator yang terakhir. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai masuk pada materi yang akan saya sampaikan, untuk memotivasi karena ini sudah sore hari supaya lebih semangat lagi gitu ya. Nanti semua bisa mengikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saya bilang SMKPK, semuanya nanti akan menyahut mulai dari bisa, hebat, luar biasa. Oke, kita mulai ya. SMKPK bisa, hebat, luar biasa. Oke, ya. Semoga Bapak Ibu sekalian itu lebih siap lagi dalam menerima materi pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa Ki Hajar Dewantara itu kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, karena memang kiprah beliau ini dari mulai zaman penjajahan hingga akhirnya kita tahu Ki Hajar Dewantara ini mendirikan suatu lembaga pendidikan yang sampai dengan hari ini itu kita kenal dengan nama Taman Siswa. Oke, apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara ini memiliki satu semboyan atau menyampaikan satu semboyan dalam pendidikan khususnya yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang berarti di depan kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak didik kita, kemudian di tengah kita harus bisa memberikan semangat kepada anak-anak didik kita, dan yang terakhir di belakang kita harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anak didik kita supaya lebih semangat pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian, pendidikan merdeka berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti yang meliputi rasa, pikiran, maupun roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan, jangan disertai dengan perintah maupun paksaan. Ya, mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang anak atau peserta didik itu akan menjadi lebih berhasil ketika mereka belajar itu tanpa adanya unsur paksaan ataupun perintah yang justru akan menimbulkan rasa anak tersebut terpaksa pada saat belajar. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui juga asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu disampaikan bahwa pendidikan harus berhamba pada anak. Ya,
Dalam asas tersebut, pendidikan berhamba pada anak itu perlu kita lakukan karena memang anak ini kita jadikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, pada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa menjadikan anak-anak kita itu sebagai pribadi-pribadi yang nantinya itu menjadi lebih mandiri setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Dan harapan besarnya ketika terjun langsung di masyarakat, mereka itu bisa berbaur secara maksimal. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan seorang tani yang menanam padi itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, namun ia tidak akan dapat mengganti kodrat irodatnya. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Ya, artinya sama halnya dengan ketika kita mendidik anak-anak didik kita. Kita tidak bisa memaksakan agar anak-anak kita di masa yang akan datang nanti semuanya itu menjadi dokter. Kenapa? Karena kemampuan, kebutuhan anak pada saat belajar pada dasarnya itu berbeda-beda. Kita turuti kemauan mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, sehingga harapan kita sebagai pendidik kepada mereka selaku peserta didik di masa yang akan datang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita dapat melakukan segala upaya untuk memusatkan perhatian kita itu kepada peserta didik. Nah, kemudian mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan, numerasi, dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase. Nah, yang berikutnya, setiap fase itu sendiri merupakan tingkatan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Dan yang berikutnya, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya, itu harus mendapatkan pendampingan khusus oleh pendidik agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajarannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Baik Pak, mungkin saya yang mau bertanya dulu kali ya. Dari pemaparan Bapak tadi, ada pertanyaan saya yang menggelitik ya, yaitu seperti apa relevansi antara pendidikan berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Demikian Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Rida. Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ibu Anci, Pak, saya mau bertanya.
Oke, Ibu Ance, silakan. Yang mau saya tanyakan, apa relevansi pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Pak? Iya, bagus sekali Bu Ance. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Rida. Relevansi kata pendidikan berhamba pada anak dengan peran kita sebagai pendidik, artinya dengan menjadi fasilitator serta suri tauladan yang baik bagi anak, karena anak sebagai subjek dalam proses pembelajaran harus kita utamakan kebutuhannya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin pada saat proses pembelajaran yang kita lakukan itu kita langsungkan, kita upayakan agar anaklah atau peserta didiklah yang menjadi tujuan utama kita dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Ance, saya coba jawab langsung. Dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang proses pembelajaran, maka kita harus melakukan seperti yang tadi saya jelaskan juga kepada Ibu Rida, upaya-upaya yang kita maksimalkan agar pembelajaran yang kita lakukan itu berpusat sepenuhnya kepada peserta didik kita, pada kebutuhan peserta didik kita. Mungkin itu Ibu Rida, Ibu Ance. Bagaimana? Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, baiklah. Sekian mungkin untuk presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebagai bahan diskusi ataupun refleksinya, nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan melalui LMS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ridawana. Kepada Ibu Ridawana selaku fasilitator 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah ada tampil Bapak Ibu? Sudah ada Ibu, jelas Ibu. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, oke. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, salah satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas adalah peserta didik, guru memberikan ruang pada peserta didik untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan pribadinya, serta gaya belajarnya. Siswa secara natural berbeda-beda dalam satu ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar. Kemudian selanjutnya, guru dalam pembelajaran student center sebagai fasilitator yang mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu bahan ajar dan menyediakan beragam pendekatan cara belajar sehingga peserta didik yang berbeda-beda memperoleh metode belajar yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini sesuai dengan slogan Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa di mana guru berperan sebagai pembimbing dan menuntun anak mengembangkan karakter, budi pekerti, dan agama agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan ilmunya di masyarakat.
karena pendidikan mampu menciptakan manusia yang beradab. Selanjutnya adalah pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari 6 dimensi ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, mandiri. Yang keempat itu bergotong royong. Kemudian kelima bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, apa peranan guru di dalam Merdeka Belajar? Yang pertama adalah sebagai organisator. Kemudian yang kedua adalah motivator. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengarah. Yang keempat sebagai fasilitator, dan kemudian yang selanjutnya adalah sebagai evaluator. Baik Bapak Ibu. Ya, demikian pemaparan saya kali ini tentang Merdeka Belajar. Bagi Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi tadi? Saya mau bertanya, Bu Rida. Ya, silakan Ibu. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pertanyaan saya adalah sejauh mana guru itu sebagai evaluator dalam organisator itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Maharani atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jadi ditampung dulu ya, jadi nanti sekalian dijawab. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya baik, silakan Pak Ari. Saya Bu. Ya Pak, silakan. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Rida, bahwa salah satu hal yang diharapkan kali ini itu terciptanya atau terwujudnya Merdeka Belajar gitu Bu ya. Iya, Ya, iya, yang Pak. ingin saya tanyakan, apakah penerapan Merdeka Belajar tersebut nantinya itu akan mampu menunjang peserta didik kita dalam pencapaian pembelajaran, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama ya dari Ibu Maharani ya, Bu. Jadi guru sebagai evaluator di sini adalah mengevaluasi atau untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Kemudian untuk pertanyaan Pak Prima, ini mungkin saya akan menjawab dengan membacakan pidato Mas Menteri ya tentang Merdeka Belajar ini, karena mungkin untuk saya pribadi ini masih abu-abu ya Pak ya. Baik, saya akan membacakan pidatonya. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Ya, mungkin itu jawaban saya, Pak ya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak tadi. Masih ada yang lain pertanyaan? Baik, kalau tidak ada,
Saya akhiri presentasi kali ini. Semoga ada bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, terutama untuk diri saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep dan komponen dari modul ajar. Sebelumnya, Ibu dan Bapak gimana? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Masih ya, semangat, harus Bu. ya. Iya. Kita coba lagi yel-yelnya. Coba. SMKPK Bisa. bisa. Hebat. Luar biasa. Iya, tepuk tangan buat semuanya, benar masih semangat, hebat. Oh iya, jangan lupa untuk diisi absensinya sudah ada di kolom komentar. Ya, bisa dibuka untuk semua peserta ya. Sekarang kita mulai masuk ke materi konsep dan komponen modul ajar. Mungkin untuk modul ajar semua udah familiar ya, kita sebagai ibu dan bapak guru mungkin sudah terbiasa dalam pembuatan modul ajar. Nah, sebenarnya modul ajar itu apa sih? Nah, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Konsepnya apa? Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, kita juga harus terlebih dahulu membuat alur tujuan pembelajaran, membuat capaian pembelajaran, dan menentukan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi sasarannya. Dan nanti semua itu kita tuangkan ke dalam modul ajar. Guru kita sebagai pembuat dari modul ajar itu, kita bisa mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Jadi modul ajar di sekolah yang satu mungkin berbeda dengan modul ajar di sekolah yang lainnya karena kebutuhannya juga berbeda. Sekarang, dalam pembuatan modul ajar, apa saja sih komponen yang harus ada? Komponen utama atau komponen dasar yang harus ada 3 hal, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum. Ada apa aja sih di informasi umum? Nah, di informasi umum itu ada 4 hal. Yang pertama adalah identitas modul. Nah, di identitas modul ini ada 4 hal yang harus ada, yaitu nama penyusunnya, institusi, tahun disusun modul tersebut. Misalnya saya yang membuat, berarti nama penyusunnya di situ Maharani Dewi Andini, institusinya berarti SMK KP Baros, dan tahunnya 2021. Yang kedua ada jenjangnya. Kita membuat modul ini untuk jenjang apa? SD kah, SMP, SMA, atau SMK. Nah, yang ketiga kelasnya. Untuk kelas berapa? Apakah, misalnya untuk SMK nih, apakah untuk kelas 10, kelas 11, atau kelas 12? Dan yang terakhir adalah alokasi waktunya. Yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki atau keterampilan yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari modul ini. Misalnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan produk kreatif. Nah, sebelum anak tersebut merencanakan atau membuat produk kreatif, berarti anak tersebut harus tahu dulu konsep produk kreatif. Produk kreatif itu apa? Nah, itu berarti kompetensi awal yang harus peserta didik miliki sebelum masuk mempelajari modul ini. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan muncul di modul ini. Yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, kira-kira dari ke-6 profil Pancasila tersebut mana sih yang masuk ke dalam komponen pembelajaran yang kita buat ini? Tidak harus semua ke-6 dimensi itu masuk, tetapi minimal ada satu atau 2 yang masuk. Misalnya yang masuknya itu adalah kreatif dan benar kritis misalnya. Terus yang keempat adalah sarana dan prasarana. Ini tuh merupakan fasilitas atau bahan yang digunakan dalam pembelajarannya. Bisa fasilitas atau bahan yang menunjang misalnya kegiatan prakteknya atau misalnya materi dan sumber bahan
ajarnya yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran modul ini. Yang selanjutnya adalah target peserta didik. Dalam modul ini, kita menargetkan peserta didik seperti apa sih yang dapat mempelajari modul kita ini. Di sini telah dibagi ada 3 target dari peserta didik yang mungkin bisa untuk menggunakan modul ini. Yang pertama, yaitu adalah peserta didik reguler. Peserta didik ini tuh biasanya cirinya itu dia mampu mencerna dan mampu memahami materi pembelajaran. Dia tidak mengalami kesulitan apapun. Yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, peserta didik ini dia sulit misalnya dalam memahami materi pembelajaran. Dia misalnya kurang percaya diri dalam belajar, dia misalnya kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya peserta didik yang seperti ini yang butuh perlakuan khusus oleh kita sebagai guru. Dan yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi dia mampu mencerna atau memahami materi yang kita sampaikan itu dengan cepat. Yang keenam ada model pembelajaran. Kita juga harus memasukkan model pembelajaran apa sih yang tepat untuk modul yang kita buat. Apakah misalnya tatap muka atau misalnya PJJ, terus misalnya daring, luring. Nah, itu kita harus tentukan apa yang akan digunakannya. Komponen yang kedua, tadi itu komponen yang pertama. Untuk di komponen yang kedua atau komponen inti, ada 6 hal juga yang terdapat di komponen inti, mulai dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, hingga pengayaan dan remedial. Tujuan pembelajaran. Tentunya dalam saat kita membuat modul, kita sudah merencanakan nih, ketika anak selesai melakukan pembelajaran ini, apa sih yang diharapkannya? Apa sih yang kita harapkan anak itu dapatkan? Itu masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang harus dimasukkan ke dalam modul juga. Pemahaman bermakna. Nah, di sini juga harus dimasukkan informasi atau manfaat apa sih yang akan peserta didik dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, dan materi-materi apa sih yang bermanfaat untuk dia terapkan di kehidupan sehari-hari dia. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Nah, ini tuh dibuat oleh guru biasanya untuk mengetes atau menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Jadi dengan diberikan pertanyaan pemantik, biasanya nanti siswa mulai dia berpikir kritis nih, mulai rasa ingin tahunya mulai muncul. Nah, terus ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita rinci nih kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk menyampaikan modul itu seperti apa, mulai dari kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti, hingga ke kegiatan penutup. Yang kelima ada asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan nanti. Asesmen yang digunakan biasanya ada 3. Ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen di akhir pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen itu diharapkan dapat menilai, yaitu menilai sikap, performa, dan tertulis peserta didik. Yang terakhir di komponen inti adalah pengayaan atau remedial. Pengayaan dilakukan untuk anak-anak atau peserta didik yang sudah memiliki capaian, supaya capaiannya sudah tinggi nih. Jadi gimana sih cara anak tersebut dapat mengembangkan potensinya. Sedangkan remedial dilakukan untuk anak-anak tadi, tipe-tipe anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dalam belajar. Dia masih kurang memahami dari materi yang diberikan. Itu dari komponen inti. Dan komponen yang ketiga adalah lampiran. Di lampiran yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Tadi kita kan sudah merencanakan asesmen yang akan kita gunakan apa. Nah, lembar kerjanya kita masukkan, kita lampirkan di komponen lampiran. Bahan bacaan. Selain lampiran, bahan bacaan juga kita lampirkan. Bahan bacaan yang kita gunakan untuk dapat digunakan oleh peserta didik juga, dan untuk memperdalam pemahaman materi peserta didik juga. Yang ketiga adalah glosarium. Nah, glosarium ini adalah kumpulan istilah-istilah yang
mungkin masih kurang familiar pada anak-anak. Jadi kita masukkan di kumpulan istilah ini supaya anak lebih mengetahui atau lebih jelas tentang istilah-istilah yang digunakan tersebut. Yang keempat adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah referensi dari modul ajar ini. Kita mengembangkan modul ajar ini referensinya dari mana sih? Gitu. Nah, referensinya itu bisa berupa dari buku, bisa dari mungkin majalah, koran, situs internet, atau dari lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan terkait modul ajar segitu. Ibu dan Bapak mungkin ada yang akan ditanyakan? Bu, ada Bu. Oh iya, boleh Ibu. Iya, saya dengan nama Bu Ance. Yang mau saya tanyakan kepada Ibu Maharani, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan modul ajar? Ya, baik. Terima kasih Bu Ance. Mungkin ada pertanyaan yang lain dulu biar sekalian nanti menjawabnya. Boleh Bu, saya mau bertanya Bu. Boleh, Tadi Bu, kan silahkan. komponennya ada beberapa ya Bu ya. Ya. Ada inti, kemudian tuh tadi kalau nggak salah tangkap apa lagi ya Bu ya tadi tuh? Informasi umum, inti, dan lampiran. Lampiran ya Bu ya. Nah, itu kan intinya cuma sebenarnya ada 3, cuma beranak pinak ya ke bawahnya. Tapi boleh nggak sih Bu, ketika kita memang ada sesuatu yang belum dicantumkan di situ, boleh nggak menambahkan komponen lain, komponen bahan ajarnya? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan coba jawab dulu untuk pertanyaan yang Bu Ance. Untuk model pembelajaran ini seperti yang tadi disampaikan itu dapat dikembangkan oleh kita sebagai tenaga pengajar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Termasuk mungkin tadi yang Bu Risna tanyakan, mungkin untuk komponennya itu 3 komponen tadi itu merupakan komponen dasar. Nah, isinya itu kita bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah, kebutuhan peserta didik kita, kebutuhan apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah dan peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Ya, jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Sudah mungkin ya, sudah cukup paham. Ya, cukup. Iya. Kalau misalnya sudah tidak ada yang dijelaskan lagi, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mungkin ke fasilitator yang keempat, yaitu kepada Ibu Ance. Ibu Ance dipersilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya pada sore hari ini. Bentar ya Bu. Pada sore hari ini materi kita yaitu tentang asesmen diagnostik. Tapi sebelum saya mulai untuk menjelaskan atau menjabarkan tentang asesmen diagnostik ini, saya cek dulu Bapak Ibu. Masih semangat kan Bapak Ibu? Semangat masih. Oke, masih konsentrasi, masih semangat. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini ada 2 Bapak Ibu, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif memiliki tujuan seperti untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian untuk mengetahui kondisi siswa, aktivitas belajar siswa di rumah, kemudian untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian asesmen diagnostik yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengidentifikasi
capaian kompetensi siswa. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Kemudian untuk memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Seperti apa? Satu-satu kita bahas ya. Seperti apa asesmen diagnostik non-kognitif? Ada dia 3 tahapan untuk melakukan asesmen ini. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Di persiapan, apa yang kita lakukan di diagnostik non-kognitif? Kita menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian, kita menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan ke siswa, yaitu contohnya seperti ini. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Nah, kira-kira begitulah contohnya Bapak Ibu. Tetapi perlu saya tekankan dalam melakukan asesmen diagnostik, siswa tidak perlu tahu Bapak Ibu, supaya tidak mempengaruhi jawabannya. Itu di tahap persiapan yang perlu kita lakukan. Kemudian di tahap pelaksanaan, kita meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya, misalnya bercerita, menulis, ataupun menggambar. Kemudian, kita boleh juga melakukan tanya jawab ke siswa dengan cara memberikan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, kita menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian, kita memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Setelah kita mengetahui tadi Bapak Ibu, apa-apa saja permasalahan siswa di rumah, apa hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita perlu melakukan tindak lanjut. Seperti apa tindak lanjut? Misalnya, setelah kita mengetahui permasalahan dari siswa tersebut, boleh kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak untuk berdiskusi 4 mata. Atau boleh juga kita mengomunikasikan dengan si siswa serta orang tuanya bila diperlukan. Kemudian boleh kita mengulangi asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu, jelas ya? Kemudian kita masuk ke asesmen diagnostik yang kedua, yaitu asesmen diagnostik secara kognitif. Apa itu asesmen diagnostik kognitif? Ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif ini juga melalui 3 tahapan, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Di persiapan, apa yang perlu kita laksanakan Bapak Ibu pada asesmen diagnostik kognitif? Boleh kita buat jadwal asesmen, jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian kita mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, kita menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Kita menyesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Diperhatikan ya Bapak Ibu, nanti akan saya kasih tugas di akhir, supaya kita sama-sama mengerti. Kemudian yang perlu diketahui dari asesmen diagnostik kognitif ini Bapak Ibu,
kita harus memberikannya kepada semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah ataupun yang belajar di rumah. Nah, jadi kita nggak boleh mengasesmen siswa sebagian. Kemudian di kegiatan tindak lanjut, apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukan pengolahan hasil asesmen. Boleh kita membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian kita menghitung rata-rata kelas. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita membagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sesuai dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang selanjutnya, kita melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Di tahap terakhir, kita mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif tentunya Bapak Ibu. Sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Kemudian di asesmen diagnostik kognitif ini seperti apa kira-kira soal yang kita buat nanti? Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Nanti kita berikan contoh soal, kemudian kita kasih jawaban. Bisa kita buat nanti yang jawab benar dia kita buat skornya paham utuh misalnya, kemudian paham sebagian, tidak paham. Kalau ada yang paham, yaitu paham utuh, ya kita berikan tindak lanjut seperti apa? Ya boleh, berarti dia boleh melanjutkan proses pada KD berikutnya. Kalau dia belum paham atau tidak paham, tentunya kita memberikan pelajaran remedial untuk mengulangi pelajaran sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk contoh soalnya nanti, saya berikan penugasan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu membuat contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut yang akan diberikan kepada siswa. Kira-kira saya kasih nanti waktunya sekitar 1 jam ya Bapak Ibu untuk mengerjakan perencanaan soal asesmen diagnostik kognitif ini. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu tentang asesmen diagnostik. Bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh. Siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang asesmen diagnostik ini? Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Ance, saya mau bertanya. Silakan Bu. Ya, tentang pemaparan Ibu Ance tadi, yang saya tanyakan adalah apa yang dilakukan pada tahap tindak lanjut pada asesmen diagnostik non-kognitif. Oke, bagus Bu. Berarti Ibu dari tadi konsentrasi ya Bu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian masih ada Bapak Ibu? Saya Bu, mau Bu. Silahkan Bu. Mohon maaf Bu, mungkin tadi agak jaringannya, jadi suaranya agak timbul tenggelam. Mohon dijelaskan kembali Bu, mengapa sih kita itu harus melaksanakan atau melakukan asesmen diagnostik ini Bu? Mungkin itu, terima kasih. Oke, ternyata Ibu Risna juga konsentrasinya masih tinggi. Makasih Bu atas perhatiannya. Saya mencoba menjawab ya Ibu. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Rida. Apa yang dilakukan pada tahap tindak lanjut pada asesmen diagnostik non-kognitif? Tadi sudah saya jelaskan juga, apabila kita menemukan permasalahan si peserta didik, kita analisis permasalahan tersebut,
kemudian kita cari jalan keluar untuk masalah tersebut. Caranya bagaimana? Kita boleh mengomunikasikan dengan si siswa, kita ajak bicara empat mata. Atau boleh juga mengajak si siswa dan orang tuanya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Intinya Bapak Ibu, kita harus bisa mencari jalan keluar daripada masalah si siswa tersebut. Gimana Bu Rida? Ya, terima kasih jawabannya Ibu Ance. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Risma, mengapa kita harus melakukan asesmen diagnostik ini? Penilaian atau asesmen ini sangat penting Bapak Ibu dalam pembelajaran. Ini kita lakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen apapun itu menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mencapai ketercapaian daripada sebuah pembelajaran. Begitu, Bu. Baik, Bu. Ya, makin jelas, Bu. Terima kasih. Iya, karena masih semangat semua di sore hari, jadi saya kasih dulu bonus ice breaking ya Bapak Ibu ya. Ya, Tapi saya contohkan sekali ya. Siap, siap Bu, siap. Ini tepuk guru ya, tepuk guru. Nanti saya contohkan sekali. Tepuk guru, hormati. Gini, ulangi ya Bapak Ibu. Tepuk guru, hormati. Baru, sayangi, cintai. Terima kasih. Udah bisa atau saya ulangi? Ulang, Bu. Ulang, Bu. Tepuk guru, hormati. Sayangi, cintai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya pandu ya Bapak Ibu ya. Saya pandu ya. Tepuk guru, Hormati. hormati, Sayangi. Cintai. Terima Terima kasih. kasih. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Selanjutnya untuk fasilitator yang keempat atau terakhir, kami persilahkan ke Ibu Risma Mailani dari SMK Negeri 11 Bandung. Silakan Bu. Terima kasih Bu Anseria. Makin ceria ya. Tadi udah dikasih ice breaking-nya. Karena ini udah di ujung-ujung penghujung materi. Biasanya pada kalau anak-anak bisa dibilang gabut nih gitu kan ya. Udah makin sore gitu ya. Tapi sudah di break sama ice-nya dari Bu Anseria ya. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja pada materi Bapak Ibu ya. Karena udah baru segar dengan tadi tepuk gurunya Bu Ance gitu ya. Kita akan masuk pada sesi mengenai prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Waduh, apalagi nih kemarin kita sudah berbagai materi ya tentang kurikulum. Sekarang ada lagi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Nah, untuk apa gitu ya? Sebenarnya ini merupakan panduan buat Bapak Ibu dalam mengembangkan kurikulum operasional yang akan dilakukan di sekolahnya masing-masing, di mana pengembangan kurikulum ini merupakan pengembangan yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan, di mana nanti akan membantu Bapak Ibu dalam pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut ya, di mana di dalamnya ini harus mencakup profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan,
dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Ya. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi setiap sekolah harus membuat kurikulum operasional ini sebagai acuan ya, pedoman dalam penyelenggaraan pembelajarannya, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Di mana pemerintah pusat tetap ya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan kita terapkan nanti, ya, di mana komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, merupakan hasil refleksi seluruh unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kapan yang dimaksud berkala ini? Ini disesuaikan kembali kebutuhan akan satuan pendidikan yang Bapak Ibu gitu ya, butuhkan untuk menjawab dinamika perubahan tersebut. Ya. Hal-hal apa saja atau prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini? Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Ya. Di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kemudian kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Ingat, profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada setiap tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual, di mana kontekstual yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi, tidak akan ada sebuah kurikulum operasional yang sama ya untuk setiap sekolah yang berbeda. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah lain karena pasti setiap sekolah mempunyai kekhasannya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan prinsip kontekstual. Kemudian prinsip yang ketiga adalah esensial. Apa itu esensial? Esensial yaitu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh pada dokumen ini. Sehingga bahasa yang digunakan itu harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen ini pun tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP ya, capaian pembelajaran, struktur dan lainnya serta dokumen operasional lain dalam dokumen operasional ini ya. Jadi harus to the point, jelas, objektif gitu ya. Ini esensial. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah akuntabel. Apa yang dimaksud akuntabel? Yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya, sesuai dengan faktanya. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, kurikulum ini tidak bisa berdiri sendiri atau ditentukan hanya oleh satu pemangku kepentingan, tetapi harus melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, di mana pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain siapa saja, yaitu orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu di bidang agama atau bidang lainnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, inilah pentingnya pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar sekolah tersebut sesuai gitu ya, apa yang dibutuhkan pemangku kepentingannya gitu ya. Semua bersinergi dalam penyusunan kurikulum operasional ini. Mau seperti apa nanti, itu bisa saja diadakan yang namanya group discussion atau yang paling mudah adalah kuesioner, angket, wawancara, seperti itu ya. Nah, itulah kelima prinsip pengembangan kurikulum di dalam satuan pendidikan. Namun jangan lupa, semua ini harus berfokus pada profil pelajar Pancasila, seperti halnya pada sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan yang memang harus ada di dalam kurikulum operasional ini. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat sebuah pernyataan berikut ini. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari pernyataan ini berkaitan dua hal ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Masih ingat mungkin Bapak Ibu, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Ya, sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak sendiri-sendiri, tidak parsial ya. Keenam dimensi tersebut adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernegara kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi tadi menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang, ya. Segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Warga sekolah siapapun itu, gitu ya. Termasuk mungkin kita ya sebagai aktor utama ya dalam mengembangkan kompetensi dan karakter tersebut. Dan yang ketiga adalah benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Jadi sebuah kurikulum ini, kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, selain tadi berprinsip pada 5, ya, mulai dari berpusat pada peserta didik, esensial, akuntabel, kemudian apalagi tadi masih ingat Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kontekstual ya, gitu ya. Kemudian itu harus menggambarkan berpusat pada profil pelajar Pancasila. Itu yang paling utama Bapak Ibu ya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin saya mau bertanya, Bu Risna. Oh iya, silakan Bu Maharani. Bu Maharani, silakan. Terima kasih. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai prinsip dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengembangkan kurikulum operasional di sekolah, apa saja sih Bu yang harus ada dalam kurikulum tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Apa saja yang harus ada di dalam kurikulum operasional? Oke, sebelum menjawab mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Bu. Oke, mangga Pak Prima, silakan. Ya, seperti yang tadi Ibu Risna jelaskan, untuk kurikulum operasional sekolah itu kan harus memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, lalu bagaimana Bu cara menyusun kurikulum operasional sekolah itu sendiri? Oke, terima kasih Pak Prima. Luar biasa pertanyaannya, sungguh sangat menggebu kayaknya ya, pengen cepat-cepat menyusun. Karena saya menjelaskan tentang prinsip, Bapak Ibu sudah pengen, gimana dong, gimana nyusunnya gitu lah ya. Gitu ya. Oke, sebenarnya tadi secara tidak langsung nih, alhamdulillah Pak Prima tadi sungguh luar biasa konsentrasinya secara tidak langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Maharani ya, bahwa di dalamnya itu sudah mencakup semua rencana pembelajaran ya, seperti apa pembelajarannya, mau dibawa kemana gitu kan, itu semua sudah tercakup di sini gitu ya. Namun Bapak Ibu jangan lupa juga dalam penyusunan nanti harus didasarkan pada tujuan pendidikan nasional, kemudian kerangka dasar kurikulum sekolah pusat keunggulan, ya, capaian pembelajaran dan sebagainya, runutan. Nah, semua itu kita akan kita akan bahas gitu kan di materi berikutnya, ya. Jadi Bapak Ibu sudah menantikan secara tidak langsung nih antusiasnya untuk materi berikutnya ya Bapak Ibu, bagaimana kita akan menyusun penyusunannya, bagaimana kita akan mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dan bagaimana mengevaluasinya gitu ya. Mungkin salah satu yang tadi saya pernah singgung, bagaimana caranya itu bisa pakai yang FGD, forum group discussion gitu ya. Itu salah satu yang biasanya istilah kata kita mah bisa bilang diskusi, sharing gitu ya kan. Itu pakai FGD, forum group discussion, itu boleh. Yang paling gampang untuk orang tua nggak bisa datang atau pandemi sekarang kita boleh pakai kuesioner atau pakai Gmeet seperti ini boleh Bapak ya nanti. Nah, nanti semuanya ini akan kita bahas di materi berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin gimana Pak Prima sama Bu Maharani sudah cukup jelas? Siap, jelas Bu. Ya. Oke, ya jelas karena kita akan bahas di berikutnya ya, sudah menantikan berarti ya seperti ini. Kalau memang ada dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti ini adalah di penghujung kegiatan IHT di hari ini ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, sudah tak terasa dan ya sudah tak terasa udah sampai sore. Nah, materi demi materi berarti sudah terlampaui, sudah selesai sampailah pada penghujung acara IHT hari ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu biar tetap semangat ya. Tadi di awal Pak Prima sudah mengungkapkan ILSM KPK ya. Masih ingat Bapak Ibu gimana katanya? SMKPK? Bisa, hebat, luar biasa. Nah, sekarang pakai pakai irama seperti ini Bapak Ibu. SMKPK bisa, SMKPK hebat, SMKPK luar biasa. Oke? Masih bisa diikuti? Oke, kita bareng-bareng ya. 3, 2, 1.
SMKPK bisa, SMKPK hebat, SMKPK luar Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Semangat semua, tetap semangat. Kita harus tetap semangat untuk menuju implementasi sekolah pusat keunggulan. Baik Bapak Ibu, karena sudah di penghujung acara, kita akan tutup acara ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali di next session untuk program IHT-nya. Semangat terus. Ya, selamat sore. Salam buat keluarga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.